Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufiatul Husna. Saya dari kelompok 11 dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik dalam hubungan interpersonal. Selamat menyaksikan. Konflik interpersonal adalah ketidaksepakatan antar atau di antara individu yang terhubung, misalnya saja teman dekat, kekasih, anggota keluarga, atau rekan kerja. Kata terhubung menekankan fakta bahwa posisi dan tindakan setiap orang mempengaruhi orang lain. Konflik adalah bagian dari setiap hubungan interpersonal antara orang tua dan anak-anak, kakak dan adik, teman, kekasih, dan rekan kerja. Seperti yang dikatakan oleh Louis Nager, di mana tidak ada perbedaan tetapi hanya ada ketidakpedulian. Selanjutnya, prinsip-prinsip konflik interpersonal. Yang pertama, aspek positif dan negatif konflik. Kedua, pengaruh budaya konflik. Ketiga, konflik yang tidak terhindar. Keempat, gaya konflik yang berbeda dan konsekuensinya. Kelima, fokus konflik pada konten atau pada hubungan. Konflik tidak bisa dihindari. Salah satu kesulitan dalam menangani konflik antar pribadi adalah bahwa orang sering berpikir bahwa jika mereka mengalami konflik dalam persahabatan mereka atau hubungan romantis, itu berarti ada sesuatu hal yang salah atau bahwa hubungan itu dalam bahaya, atau bahwa hubungan itu akan rusak. Jika perbedaan-perbedaan ini diangkat untuk dibahas, ini adalah mitos yang sering mengalami komunikasi yang bermakna tentang perbedaan dan ketidaksepakatan. Lalu ada masalah konflik. Untuk menghargai konflik yang tak terhindarkan, pertimbangkan berbagai topik yang tidak disetujui mitra hubungan. Sebagai contoh, sebuah studi tentang masalah yang diperdebatkan oleh pasangan gay dan lesbian menemukan bahwa responden mengidentifikasi 6 masalah utama yang hampir identik untuk semua pasangan. Kurdek 1994. Lalu ada konflik online. Konflik yang sama yang Anda alami dalam hubungan tatap muka juga dapat muncul dalam komunikasi online. Mengirim pesan komersial kepada mereka yang tidak memintanya sering menimbulkan konflik. Lalu ada konflik dapat memiliki efek negatif dan positif. Efek negatif, di antara kelemahan konflik adalah bahwa hal itu sering mengarah pada meningkatnya perasaan negatif. Banyak konflik melibatkan metode pertempuran yang tidak adil dan sebagian besar fokus pada menyakiti orang lain. Lalu ada efek positif. Di antara kelebihan konflik adalah memaksa Anda untuk memeriksa masalah dan bekerja menuju solusi potensial. Jika Anda menggunakan strategi konflik yang produktif, hubungan Anda cenderung menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih memuaskan daripada sebelumnya. Selanjutnya, gaya konflik memiliki konsekuensi. Bersaing, saya menang, Anda kalah. Gaya bersaing mewakili kepedulian besar untuk kebutuhan dan keinginan Anda sendiri dan sedikit untuk orang lain. Dalam konflik yang dimotivasi oleh daya saing, Anda akan cenderung agresif secara verbal saat menyalahkan lawan bicara Anda. Lalu menghindari, saya kalah, Anda kalah. Menggunakan gaya menghindari menunjukkan bahwa Anda relatif tidak peduli dengan kebutuhan atau keinginan Anda sendiri atau orang lain. Lalu ada akomodatif, saya kalah, Anda menang. Dalam mengakomodasi, Anda mengorbankan kebutuhan Anda sendiri demi kebutuhan orang lain. Tujuan utama adalah untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam suatu hubungan atau kelompok. Lalu berkolaborasi, saya menang, Anda menang. Idealnya berkolaborasi akan memungkinkan setiap orang perlu merasa puas, dan saya menang, Anda menang. Situasi ini jelas gaya yang idealnya Anda gunakan di sebagian besar konflik antar pribadi.
Lalu berkompromi, saya menang dan kalah, Anda menang dan kalah. Gaya berkompromi ada di tengah strategi ini cenderung menghasilkan perdamaian, tetapi juga akan ada ketidakpuasan atas kerugian yang tak terhindarkan yang harus dijalani. Selanjutnya, konflik dapat berfokus pada konten dan/atau masalah hubungan. Konflik hubungan sering disembunyikan dan disamarkan sebagai konflik konten. Dengan demikian, konflik mengenai tempat liburan atau mungkin pada tingkat konten berpusat pada kelebihan dan kekurangan Meksiko versus Hawaii. Namun pada tingkat hubungan itu mungkin berpusat pada siapa yang memiliki hak lebih besar untuk memiliki tempat berlibur, siapa yang harus memenangkan pertengkaran, atau siapa yang harus menjadi pengambil keputusan dalam suatu hubungan tersebut. Konflik dipengaruhi oleh budaya. Seperti halnya dengan semua proses komunikasi, konflik dipengaruhi oleh budaya peserta dan terutama oleh keyakinan dan nilai-nilai mereka tentang konflik. Budaya mempengaruhi topik yang diperdebatkan orang serta cara-cara yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk menangani konflik. Masing-masing budaya tampaknya mengajarkan anggotanya pandangan yang berbeda tentang strategi konflik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Safira Putri Indrawati dan Widya Maulida Prikoh.